Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini ada ya peraturan resmi dari Kemendikbudristek ya tentang seleksi administrasi guru lulus PG P3K sebelum login di SSCASN 2022. Video ini kami buat karena lantaran ada potongan video ya yang mengatakan bahwasanya untuk pelamar P1, P2, P3 dan P4 itu akan ada seleksi administrasi lagi untuk mengantisipasi adanya ijazah palsu ya. Nah, oleh karena itu kami mencoba ya mengungkap kembali terkait juknis resmi dari Kemendikbud tentang seleksi administrasi untuk guru lulus PG ya. Jadi ini pelamar prioritas sebelum login nantinya di SSCASN 2022 seperti itu. Jadi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ya, to the point ke informasinya. Nah, perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu ya bahwasanya untuk di tahun 2022 ini sudah resmi atau sudah final 3 jenis mekanisme ya untuk guru ASN P3K di tahun 2022. Yang mana untuk pelamar P1 itu langsung penempatan nantinya Bapak Ibu ya. Jadi nantinya untuk pelamar P1 itu untuk mekanisme pertama adalah penempatan untuk yang lulus passing grade. Jadi penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan, seperti itu. Nah, ketika masih ada ketersediaan formasi nantinya itu akan dilanjutkan dengan seleksi kesesuaian atau seleksi verifikasi untuk pelamar P2 dan pelamar P3. Nah, untuk seleksi kesesuaian ini apabila masih tersedia formasi, maka barulah dibuka seleksi tes. Oleh karena itu, dari ketiga jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022, jadi yang pertama diselesaikan terlebih dahulu adalah penempatan yang sudah lulus passing grade. Nah, begitu pendaftaran SSCASN itu dibuka Bapak Ibu ya, maka guru lulus PG akan langsung login ya. Nah, ketika login nantinya Bapak Ibu akan melihat apakah Bapak Ibu mendapatkan penempatan atau tidak mendapatkan penempatan, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwasanya untuk aturannya untuk pelamar prioritas itu nantinya bagi pelamar P1 yang mendapatkan penempatan ketika Bapak Ibu login nantinya di SSCASN ya, ketika SSCASN sudah dibuka dan Bapak Ibu login nantinya, maka Bapak Ibu itu akan langsung mendapatkan penempatan. Nah, ini berlaku bagi pelamar prioritas 1 dan pelamar prioritas 1 ya, atau guru yang sudah lolos PG. Nah, ketika sudah penempatan, alur resminya itu adalah langsung melakukan proses pemberkasan ya. Proses pemberkasan, kemudian nantinya mendapatkan SK untuk bertugas di sekolah penempatan. Ini untuk alur bagi pelamar P1 atau guru yang sudah lolos passing grade. Nah, lantas di mana seleksi administrasinya Bapak Ibu ya? Kalau posisinya seperti itu, login SSCASN, dapat penempatan, proses pemberkasan, kecuali seleksi administrasinya kalau misalkan ada aturan tambahan itu setelah penempatan akan ada pemberkasan. Nah, kemungkinan besar di sini nanti berkas Bapak Ibu itu yang akan diverifikasi. Kemungkinan di sini ya, ijazah Bapak Ibu, akte kelahiran misalkan, KTP, itu semuanya nanti akan ada di proses pemberkasan Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu mendapatkan penempatan sebagai guru yang sudah lolos passing grade, seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Nah, sedangkan untuk pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3, memang kalau kita memperhatikan alurnya, itu memang sudah ada tercantum terkait dengan seleksi administrasi, bahkan ada sangga administrasi. Nah, misalkan
pelamar P2 P3 yang sudah memiliki akun itu akan login ke SSCASN Bapak Ibu ya. Kemudian nantinya itu akan mendapatkan pemilihan formasi. Bapak Ibu akan memilih formasi. Setelah itu akan dilanjutkan dengan seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini tentunya dilakukan oleh PPK yang ada di masing-masing instansi atau Pemda Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu, setelah seleksi administrasi tentunya kan ada pengumuman seleksi administrasi. Nah, di situ akan ada juga yang namanya sangga administrasi. Setelah itu, setelah melalui sangga administrasi, barulah mengikuti seleksi kompetensi, yang mana seleksi kompetensi itu akan ada penilaian kesesuaian mulai dari kompetensi, kinerja, dan latar belakang. Tim penilainya itu adalah kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan BKPSDM. Nah, setelah itu akan ada sangga kompetensi. Setelah itu ada pengumuman seleksi kompetensi. Dan ketika Bapak Ibu mendapatkan nilai tertinggi dan masih ada kebutuhan formasi, maka Bapak Ibu akan ditempatkan di sekolah induk selama ada kebutuhan. Jadi untuk pelamar P2 dan P3 jelas ada seleksi administrasi dan ada pengumuman seleksi administrasi dan sangga administrasi. Bagaimana dengan pelamar P1? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa langsung login dapat penempatan. Di sini kita bisa lihat, di sini kita bisa cek Bapak Ibu ya, keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 349P 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Seperti itu ya. Jadi ini adalah juknis resmi dan di sini sudah dijelaskan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir lagi. Di sini sangat jelas ya. Di bab ketiga pelaksanaan seleksi administrasi. Di sini sudah dijawab oleh Kemendikbud melalui juknis resminya. Seleksi administrasi bagi pelamar prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi administrasi P3K untuk jabatan fungsional pada tahun 2021. Jadi sudah terjawab sekali Bapak Ibu ya, bahwasanya ada yang bertanya ya, untuk P1 apa, di mana dilihat seleksi administrasinya. Jadi kalau menurut Juknis P3K 2022 untuk guru, untuk seleksi administrasi bagi pelamar P1 itu menggunakan hasil seleksi administrasi di tahun lalu Bapak Ibu ya, di tahun 2021. Jadi ketika data administrasi Bapak Ibu di tahun 2021 itu sudah valid, maka menurut admin pribadi itu sudah aman di seleksi P3K guru di tahun 2022 kalau kita mengartikan bab 3 pelaksanaan seleksi administrasi, seperti itu ya. Sedangkan kalau pelamar prioritas 2 dan 3 itu akan tetap dilakukan seleksi administrasi pada tahun 2022, yang mana data-data yang akan diperhatikan adalah mencocokkan kesesuaian data diri dengan nomor induk kependudukan, kemudian mencocokkan kesesuaian data kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik dengan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru, dan yang ketiga melakukan pengecekan nomor ijazah dan bidang studi pada program pendidikan profesi pada pelamar yang telah memiliki sertifikat pendidik, dan yang keempat melakukan pengecekan keabsahan ijazah pelamar. Ini untuk P2 dan P3. Sedang untuk P1 itu menggunakan hasil seleksi administrasi P3K untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2021. Ini resmi Bapak Ibu ya, karena ini ada di dalam juknis. Tetapi yang membuat bingung rekan-rekan guru lulus PG karena ada video Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk P1 sampai P4 itu ada seleksi administrasi untuk mendeteksi siapa tahu ada ijazah palsu. Tetapi Bapak Ibu tidak usah khawatir, kita berpedoman di bab 3 pelaksanaan seleksi administrasi, bahwasanya untuk P1 menggunakan hasil seleksi administrasi P3K untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2021. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu simak videonya berikut. Administrasinya mencegah bahwa tadi ada yang D2 ya Bapak Ibu, karena memang di rapor Kemendikbud bahwa setiap P1, P2, P3 itu ada seleksi administrasinya mencegah bahwa tadi ada yang D2 ya Bapak Ibu, karena memang di rapor Kemendikbud bahwa setiap P1, P2, P3 itu ada seleksi administrasinya mencegah bahwa tadi ada yang D2
ya Bapak Ibu, karena memang data Dikbudnya waktu itu mungkin tidak diverifikasi lagi pada saat seleksi administrasi. Nah ini semua P1, P2, P3 dan umum itu ada seleksi administrasinya untuk mencegah sehingga nanti jangan sampai sisa-sisanya misalnya P1 ternyata ada yang D2, sisanya jadi nggak masuk ke P2 ya, sayang juga gitu karena ini kan mau memenuhi kebutuhan. Nah makanya ada seleksi administrasi, nanti akan disesuaikan formasinya pada saat setelah seleksi kompetensi. Dan ketiga itu ada dua seleksi. Yang pertama adalah wajib seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi ini sudah ditetapkan bahwa seleksi kompetensinya menggunakan untuk P1 langsung ditempatkan, untuk P2 observasi, P3 observasi, untuk umumnya adalah UNBK. Jadi seleksi administrasi adalah wajib kalau kita ngikutin.